Kita sekarang bersama dengan Mbah Sudio ya. Tadi sudah saya ceritakan dia ini adalah orang yang menambal jalanan lebih dari 5 km sendirian. Ya, permasalahannya bukan nambal jalanan, permasalahannya adalah sudah tua, itu satu. Kedua, Bapak ini pemulung ya Pak ya? Iya. Pemulung. Nah, saya dengar bahwa Mbah Sudio ini pertama usianya 65 tahun. Iya. J, 65 tahun. Sama pemulung. Nah, pemulung ini katanya dapatnya itu sekitar 100.000 sebulan, seminggu. Ya, seminggu kurang lebih lah. Kurang lebih. Nah, paling dikit berapa itu seminggu Pak? Ya ada yang 90, ada. 90-100.000. Nah, Ya. 100.000 itu dibagi dua. Yeah. Ya yang penting saya dapat semen satu sak dulu. Dapat semen satu sak. Jadi yang penting semen dulu. Iya. Yang penting semen dulu. Iya. Sisanya buat makan. Mending sekarang harganya sudah turun Pak. Tinggal 38.000. Nah, kalau dulu? 51.000. Dulu 51.000. Iya. Jadi Mbah ini dapat uang 100.000 seminggu, 50.000-nya buat beli semen. Ya waktu itu tahun 2012. Yeah. Kalau sekarang sudah turun. Sekarang masih turun. Nah, waktu itu tapi 50.000-nya buat beli semen. Iya. Terus 50.000-nya yang lain buat makan. Seminggu. Iya. Ya pokoknya ya itu cukup nggak cukup, yang penting intinya punya beras dulu lah. Nah, makannya apa Pak? Kalau seminggu 50.000 itu kan sehari paling cuma 6.000-an, Ya 6.500. kadang ada orang yang ngasih duit jajanan waktu nambah itu ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 2.000. Saya tambahin buat belanja mbok gitu buat beli tapi sayur. Pernah kurang? Ya karena nggak kurang, namanya kalau diturutin orang serba kurang. Maunya kan lebih. Itu sudah wajar tuh. Betul. Tapi bagi kita apa adanya lah, kita syukuri aja. Tapi cukup ya? Ya dibilang cukup ya nggak cukup memang. Tapi intinya beli semen dulu ya? Iya, itu saya utamakan memang. Intinya beli semen dulu, ya. Oke. Nah, pertanyaan adalah begini, ngapain Mbah yang sudah tua ini nambel jalanan? Ya, nggak ada yang bayar juga. Ya yang mendorong saya berbuat begitu tuh niat saya itu ibadah Pak. Tidak ada niat yang lain. Saya tidak pengen di alam wong, saya tidak pengen sesuatu yang lain-lainnya, yang neko-neko enggak. Saya cuma pengen saya ibadah lewat cara itu. Yang saya bisa, saya punya, saya curahkan untuk ngabdi kepada sesama. Yang penting berguna, saya tidak merugikan orang lain, tidak menghina orang lain, itu intinya. Nah, tapi kenapa nambel jalan pilihnya? Ya itu gara-gara saya ngalamin sendiri. Anda ngalamin apa? Ya? Bapak ngalamin apa? Waktu mau arisan, ya malam begini arisannya di tempat saya itu, arisan RT Pak. Itu saya bapaknya rusuhan banyak banget tuh. Apa Pak? Rosokan. Bapak kita rosokan, mau jual rosokan. Mau jual rosokan. Banyak sekali. Dari depan ada motor yang sama-sama masuk, padahal di situ ada kubangan. Saya suruh berhenti dulu biar saya masuk. Kan becak sama motor lain Pak. Bapak naik becak? Sebenarnya masuk saya duluan saya, cuman motor kan cepet, dia nolong. Daripada nanti tabrakan jadi masalah, mendingan yang saya ngalah. Nggak taunya malah dekem di situ. Ya, beca tuh Bapak naik atau Bapak? Genjot. Bapak genjot beca? Iya, saya menghindar gini masuk masuk itu. Lubang? Iya, langsung dekem di situ. Emang lubangnya besar? Besar, dalam. Ini di jalanan? Iya, di jalan raya. Lubangnya sebesar apa? Ya, kalau lubangnya sebesar ini cuma memanjang gitu Pak. Lubangnya sebesar ini tapi memanjang? Memanjang. Makanya banyak yang dihindarin. Kalau udah 4 mungkin nggak apa-apa. Bagi kita ya pontang-panting lah menghindari. Ya. Daripada nanti jadi masalah dengan orang, mendingan saya yang ngalah. Nggak tahunya malah saya sendiri yang itu. Sejak itu tumbuh pikiran saya, alangkah baiknya kalau saya itu sedapat mungkin saya tambal. Ya. Tapi ini memang permasalahan loh. Ini karena tadi beliau mengalami ya, saya cerita juga. Saya sendiri pernah ngalamin. Jadi saya tuh pernah di daerah rumah saya tuh pernah ada lubang tuh besar ya, setengahnya itu lubang besar. Dan saya naik motor gitu. Naik motor. Tiap hari lewat biasanya. Cuman kali ini hujan dan lubang tuh ketutup. Nggak kelihatan. Jadi saya bahkan lupa kalau di situ tuh ada hujan. Ada lubang. Dan itu masuk melintir motor. Motor tuh mental karena masuk ke dalam lubang tuh motor mental biasanya. Iya, benar. Nah,
Anda benerin begituan, uangnya pakai uang sendiri kan? Iya. Istri nggak marah? Ya makan ini. Ya makan seadanya. Nggak marah? Awalnya memang ya nggak rela begitu. Nggak rela? Nggak. Awalnya lama-lama saya jelasin kapan kita mau beramal, kapan kita mau ibadah dengan cara ini. Ini kesempatan buat kita ibadah. Kita sudah tua mau cari apa gitu saya. Kalau anak-anak sudah mandiri semua, sekarang ada di Cibitung Pak, anak saya. Semuanya tinggal di situ. Saya jadi di rumah tuh sama istri dan cucu saya yang tadi sudah yatim piatu Pak, cucu saya. Yang saya perjuangkan sampai saat ini ya cucu saya ini supaya nantinya ada yang memperhatikan. Kan kalau saya ngunduri sepuh ngunduri piye ya, lemah lah. Nanti kan bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya kan jadi pikiran juga itu. Yang saya prihatin kan justru malah sekarang ini cucu saya. Kalau anak-anak saya sudah mandiri semua Pak. Oke, jadi intinya Anda berbuat amal lah ya? Iya, iya. Tanpa pamrih Pak. Mbah nambal jalan ada yang bantuin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, sendirian saya. Bawa material sendirian, saya adik sendiri, saya sampai ada orang yang iri tuh waktu itu. Mbah, dikira saya dapat burungan kerjaan kok dikerjain sendiri. Nah itu cetok sama Guson saya tekan, saya deketin, Bapak ingin kerja, mantuk-mantuk. Saya tepuk benaknya. Nanti kalau habis kerja jangan terkaget ya Pak. Kenapa Mbah? Nggak ada yang gaji saya gitu. Dia nggak pamit terus pergi gitu aja. Saya ketawa aja. Jadi intinya ada yang mau bantuin, tapi ketika tahu nggak dibayar, pergi dia? Pergi. Dikira saya dapat burungan gitu loh. Iya, iya, dikira saya dapat burungan dikerjain berarti Bapak ini serakah nih. Dikira saya jelasin nggak ada yang gaji. Nggak ada yang bayar. Ini saya beli semen sendiri. Nggak jadi bantu orangnya? Nggak jadi. Kabur? Tanpa pamrih, tanpa pamit malah. Pergi ngeloyor aja. Ada orangnya di salah satu penonton kita nggak, Bang? Kayaknya ya. Nggak ada. Jauh di kampung sana. Oh, bercanda, Bang. Ya, siapa tahu nonton ya? Oh iya. Siapa tahu nonton. Sampai kalau nonton kayaknya dimatiin ya. Tapi saya dengar katanya ada orang yang melarang aktivitas yang Mbah lakukan. Ya, memang ada. Siapa yang larang? Tapi saya nggak bisa. Itu cuma saya ingat pakai lencana itu loh. Pakai lencana apa? Lencana PNS itu loh. Oke, berarti pakai baju dinas. Cuma nggak ada namanya. Waktu itu pakai seragam batik waktu itu. Seragam batik, ya. Oke. Oh, bukan baju dinas ya? Iya, baju dinas. Tapi ada namanya, ada nggak apa? ada. Rencananya. Ada lencananya. Ya. Oke, lalu dilarangnya? Saya disalahkan katanya, Mbah ini salah. Kenapa? Mbah nambal jalan ini nggak sesuai konstruksi. Memang benar Mas, saya tuh tahu tuh, soalnya saya sering gelidik kerja di rumah orang tuh, saya paham kalau aspal tuh butuh panas, kalau cor tuh butuh adem, kan kontras memang salah. Tapi saya sifatnya kan sementara, biar nggak ada kecelakaan lain, biar saya sendiri yang ngalamin gitu. Pernah saya sampai ditantang ke kecamatan, malah saya berdiri. Bagaimana kamu menantang saya ke kecamatan? Tanggung. Kalau kamu berani ayo ke kabupaten. Saya gitu. Anda disalahkan? Disalahkan gara-gara. Karena pakai semen? Iya. Kalau jalan baik saya rusak, monggo. Dibontol saya manut. Tapi ini jalan berlubang saya tambah kok disalahkan. Oh, ini jalan berlubang Anda benerin malah? Iya. Tapi disalahin gara-gara salah bahan? Salah itu, konstruksi. Salah itu. salah bahan konstruksi. Dianya nolong nggak? Enggak. Mending di kebun binatang aja tuh orang kalau begitu ya. Tahu maksudnya mending di kebun binatang? Nggak tahu. Nah, artinya gini, mending ngeliatin sapi, macan di kebun binatang gitu loh. Kan nggak mungkin protes. Makannya nggak boleh ini salah. Oh gitu ya, iya, Pak? Itu hipokrit namanya ya. Jadi, nah ini lucu nih, coba Anda bayangkan ya. Dia kerja sendiri nggak ada yang bayar, benerin jalan. Nih kita tahu lah ya, nggak mungkin ngerti bisa pakai aspal dan sebagainya, biayanya berapa pakai aspal dan sebagainya kan? Jelas nggak mungkin. Pakai batu, pakai semen, dan disalahkan.
karena itu salah gitu. Tapi yang nyalahin, ngebenerin juga enggak gitu kan. Iya. Nah itulah dia makanya. Ya mudah-mudahan kalau itu ditonton lah. Nah, kayaknya orangnya nonton kalau yang ini. Saya kenal kok sebenarnya. Kenal Pak? Kenal. Sebut namanya. Limbat. Limbat nggak ngomong. Oh iya Oke. benar-benar. Oke, nah Mbak kan pernah ngerjain jalan itu kalau satu lubang kayak lubang gede itu berapa lama ngerjain? Kalau yang rusak tuh deket tuh saya bisa tergantung materialnya. Kalau pasirnya siap, grosoknya siap, semennya siap, saya sanggup ngabisin 2 sak sehari. 2 sak sehari? Sehari, mampu saya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 itu saya bilang tuh kalau nggak hujan loh itu. Ya, Karena ini musim hujan. Ya. Katanya kalau lagi hujan tuh, saya berhenti, saya tutup pakai plastik, saya pulang. oke. Tapi Bapak jam berapa itu? Tadi jam Dari berapa? jam 8 saya pagi kan saya nyiapin. Kalau alat nggak saya turun dari besak, tapi kan pasir semen kan harus cari dulu. Ya, ya. Semennya beli di toko dulu. Nah Oke. itu makan waktu. Nah Anda kan pemulung Pak, Ya, berarti kan kerjanya mulung. iya, Nah nggak kerja dong kalau lagi gitu? iya total. Berarti nggak dapat duit? Ya waktu awal memang ya saya katakan tadi cuma mengandalkan 50.000 atau lebih Ya, sedikit. artinya adalah ketika Anda lagi mengerjakan atau benerin jalanan, Anda nggak mulung? Enggak. Mbak, waktu pulang aja. Nyantai ada botol mineral saya ambil. Oh nyambi gitu. Ya segala yang pokoknya laku dijual lah. Plastiknya saya ambil kok. Bungkus rokok itu saya ambil. Soalnya laku dijual. Karena laku dijual. Laku dijual. Yang Tapi penting waktunya digunakan untuk nambel jalanan. ya fokus itu. Fokus ke nambel jalanan. Oh. Yang penting saya tidak mencuri, tidak merugikan orang lain. Itu prinsip saya. Justru mungkin Anda menyelamatkan banyak nyawa. Kita nggak pernah tahu loh, bisa aja kan itu jalanan kalau nggak ditambel ada orang yang masuk ke sana dan meninggal, bisa aja gitu kan. Justru Bisa mungkin jadi. Anda menyelamatkan banyak nyawa Iya, atau iya, bisa iya. menyelamatkan nyawa pada saat itu. Alhamdulillah. Tapi nih berkat Mbah Sadio ini, Bupati dan juga warga Sragen kemarin hari Jumat tanggal 3 Maret melakukan aksi tambal jalan sepanjang 1,5 km. Telat. Nggak usah tepuk tangan, telat. Oh iya, tapi kan Pak Telat. limbat. Si limbat. Oh iya. Tapi kan Pak, Telat. mungkin lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oh iya benar. Tapi telat. Ya juga sih, ini kemana aja ya? Buka headline-nya. Iya ya, kita kasih lihat headline-nya. Ada headline-nya? Ada. Mana? Nah, baca Cika. Merespon aksi Mbah Sadio, Bupati dan warga tambal jalan 1,5 km. Nah, bapaknya udah 5 kilo nambelnya. Sendiri lagi. Sendiri. Ini rame-rame baru segini Iya, iya. ya. Ini dari kepolisian ini. Oke. Oh rame-rame. Bapak ada di sini Pak? Enggak, waktu itu saya mau nyingkirin batu-batu yang hari Kemisnya itu di Dukun Jaten itu. Terakhir itu, hari Kemis terakhir itu. Kan apator saya sudah kering. Nah, pelindung jalan itu tadi saya singkirkan biar nggak ganggu kendaraan yang lewat. Habis itu orang tadinya nggak dikasih tahu kalau akan ada tamu, saya nengok cucu saya yang di Sragen, cucu saya yang cewek, yang kecil, yang juga yatim piatu tuh, adiknya Nini tadi, adiknya Pandini tadi. Di situ saya ditelepon dari rumah sama Mbak Mbah, kamu cepat pulang, ditunggu banyak tamu ada di rumah. Saya datang di rumah tuh, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya terharu, orang gede-gedean pada rawuh di rumah saya. Sampai saya nangis tuh di situ. Habis ngalamin saya nangis, bener-bener nangis, terenyuh hatiku. Atasnya aku uang gresek, orang gelandangan kok dapat perhatian orang-orang gede-gede. Saya nggak mampu menahan hati saya. Dan artinya dan akhirnya dibantu sama mereka ya? Dan akhirnya dibantu sama mereka untuk benerin jalan? Ya. Sebenarnya iya enggak? Saya juga bingung. Terharu mbahnya. Tuh jadi nangis lagi deh Mbah. Enggak. Saya kuat-kuat nih. Yeah. Saya kuat-kuat. Kuat ya, Semoga Mbah, saya ya.
Tapi artinya Mbak menginspirasi banyak orang termasuk pejabat-pejabat dan semuanya Anda menginspirasi banyak orang. Amin, Ya kan? amin, Justru karena melihat aksi Anda makanya akhirnya banyaklah yang berbuat seperti Iya, itu. iya. Sekarang banyak bantuan katanya. Sama waktu hampir terakhir tuh saya sampai sempat punya stok 3 sak di toko itu. Maksudnya? Saya lagi ngecor, Oh, datang bantuan. mobil. Dapat Mbak, mobil? nanti kalau kurang semen saya belikan, tinggal ambil aja di toko sana ya. Oh, Toko Ara itu dekat Kapolsek tuh. oh. Yang ya. Nah, belum sampai saya ambil datang lagi. Toko apa, Malah Pak? 2 sak. Datang lagi sak baru Maksudnya di toko itu. di toko Ara tadi Toko itu. apa, Iya, Pak? Iya, toko ini Ara. namanya. Enggak. Toko ICVN ya? Ya, toko bangunan. Oh, toko bangunan. Iya. Jadi Anda dibantuin semen terus-terusan? Iya. Jadi Jadi banyak ya- sekarang bantuannya? Sekarang habis, Sekarang apa? sudah habis. Tunggu dulu bentar. Kita berpikirnya jangan ke sana, kita berpikirnya keluar dari kotaknya. Coba Anda pikirkan. Kalau menurut saya ini bukan bantuan. Kalau bantuan itu ada orang tua nambal jalanan, kita lihat, oh dia pemulung, dia butuh bantuan. Yuk kita sama-sama kita sumbang, rumahnya kita benerin. Ya kan, makanan kita kasih. Ini enggak, yuk kita kasih semen. Biar aja dia kerja, sono dikasihin semen tiap hari. Ya kalau dikasih semen tuh biar dia kerja kan. Iya, betul. Nah iya, dikasih kerja lagi Pak, no semennya gue tambahin, no semennya gue tambahin. Iya, jadi itu bantuan atau nyuruh kerja? Enggak tahu ya. Itu sama dengan pola berpikir. Pola berpikirnya begini, kalau para pejabat itu lebih kaya dibandingkan masyarakat kebanyakan, kita harus berpikir, nah pejabat itu kerja untuk kita atau kita kerja untuk pejabat? Nggak nyampe. Percuma kan saya ngomong kan. Penonton nyampe. Penonton nyampe. Meskipun ada yang pelangak-pelongo ya. Oke, tapi ini menarik. Kamu harus temenan sama Mbah ini. Oh mau, saya bangga banget Iya. punya teman kayak Mungkin Mbak bisa Sadir. bantuin kerja mau dong. Oh mau lah Pak. Harus mau. Insya Kerjanya Allah. selain pemulung kerjanya apa lagi Pak? Ya cuma itu. Katanya suka gali-gali juga. Oh itu, ya ingat saya. Gali apa Pak? Mbaknya lupa. Itu kalau ada tetangga yang meninggal, Ah. sebelum saya berangkat mencari rongsokan, Anda? Gali saya kubur? nggak jadi berangkat cari rongsok. Saya ke makam Gali bawa kubur? alat, iya, Gali kubur? penggali kubur, Oh tuh. penggali kubur. Malah pernah tuh, suatu hari ada temen yang bilang, Pak D, ayah, ini ada mau dibentuk tim dan dikasih seragam. Oh, saya nggak mau. Kok nggak mau? Ini kan sifatnya gotong royong. Apalagi kok dipakai dikasih seragam. Wah, itu nanti ada orang yang ngiri. Dikira kita digaji. Walaupun digaji saya tolak. Saya nggak mau. Jadi intinya mah Anda kerja sendiri aja ya? Enggak, kalau gali kubur tuh ya banyak yang bantu, yang mau. Karena dibayar? Enggak, Oh enggak? gotong royong Pak kalau di kampung. Gotong royong gali kubur? Ya. Oh gotong royong. Bapak mau masuk, Apa tuh? masuk gabung gitu maksudnya Kamu Pak. gali aja dulu. Memang ntar saya tinggal tenaga jorok. intinya Coy. Pak. Ya. Oke, kan tepuk tangan dulu loh buat Mbak. Baik. Setelah ini kita akan melihat bagaimana respon penonton kita yang ada di studio tentang tanggapan apa yang terjadi ya. Setelah ini kita akan mengadakan survei dengan Anda yang ada di studio. Kita mau lihat bagaimana pola pikir Anda menghadapi hal seperti ini. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.